Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Celia, Chelsea, dan Aulia di podcast Mandua Banyuwangi. Wah, alhamdulillah banget nih Kak Chelsea. Kita setelah sekian lama akhirnya kita kembali lagi podcast bareng ya Kak Chelsea. Bener. Kira-kira gimana nih kabarnya Kak Aulia hari ini? Kalau kabar aku sendiri alhamdulillahnya udah baik-baik aja, sehat, dan pastinya semangat dong teman-teman. Alhamdulillah. Kalau Kak Chelsea sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kalau aku baik juga nih pastinya. Wah, terus Kak Chelsea, kira-kira kita kali ini mau guest star kita ini siapa sih Kak? Siapa ya kira-kira? Sebelum bahas guest star nih Kak, kira-kira pembahasan kita kali ini nih apa nih Kak kira-kira? Oke, jadi untuk Sobat Mandawangi, kalau mau tahu pembahasan kita kali ini itu, kita kan kemarin tuh habis melewati masa ta'aruf madrasah ya. Bener. Matsama 2025 tuh Kak Chelsea untuk siswa-siswi baru. Dan pastinya di balik kesuksesan Matsama 2025 ini pastinya ada sosok penting sih Kak. Bener. Kira-kira sosok pentingnya nih siapa nih Kak? Apakah hantu? Siapa tuh? Apakah guru Mandua Banyuwangi? Bukan sih Kak kayaknya. Apakah siswa-siswi Mandua Banyuwangi? Bisa jadi tuh teman-teman. Kita langsung aja sambut nih Kak, daripada berlama-lama nih. Boleh tuh Kak. Halo. Oke. Boleh perkenalan dulu nih. Dari aku dulu ya. Ya. Jadi kenalin, nama aku Zalfa Mufida Zahra dari organisasi OSIM. Aku divisi Pora. Wah. Kira-kira Pora nih apa nih? Pora itu seksi bidang pemuda dan olahraga. Jadi keren banget. proker utama kita itu salah satunya Classmeet sama Independent Day. Wah. Kalau kakaknya sendiri? Ya, perkenalkan, nama saya Bagas Tirta Liantama. Saya dari organisasi OSIM. Saya dari divisi Pandukam, Panduan Hukum dan Keamanan. Wah. Kalau boleh tahu Pandukam itu prokernya apa aja tuh Kak? Proker utamanya itu ada Duta Mandawangi, Duta Mandawangi. Terus Raya Samantala, sama Hari Kartini. Wah, keren banget. Beri applause dong teman-teman. Terus nih Kak, gimana nih kabarnya kalian berdua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak ya, nggak usah tegang. Karena kita berdua nggak akan gigit kalian. Iya bener. Mungkin kita sendiri yang tegang mungkin ya. Aman. Jujur aku agak derdek juga ya Kak. Iya. Karena kita udah lama juga nggak podcast podcast bareng nih. Kira-kira Matsama 2025 ini ada perbedaannya nggak sih Kak sama Matsama yang dulu kemarin? gitu? Pastinya ada sih perbedaannya dari berapa lama pelaksanaannya. Kalau tahun kemarin yang 2024 itu kan seminggu. Yang kemarin itu diropel jadi 3 hari. Terus ditambah sama ada pramatsama 1 hari. Jadi totalnya 4 hari ya Kak. Terus Kak, kalau boleh tahu tuh, Matsama tahun ini tuh kayaknya beda banget ya temanya sama tahun kemarin gitu Kak. Boleh disebutkan tema Matsama tahun ini tuh apa sih Kak? Kalau tema Matsama tahun ini tuh tentang akhlak, iman dan takwa. Pokoknya intinya kayak gitu. Masya Allah. Ada jargonnya gak sih Kak kemarin ya? Ada. Boleh Ya, tuh. Boleh nih kita diajarin Ya, nih. diajarin ya jargon Matsama 2025. Ya bener. Aku mulai dulu ya. Ya. Matsama 2025 menguatkan iman dan takwa, membangun generasi muda Islami. Wah. Masya Allah. Fun fact itu gerakannya ngasal banget ya. Pokok langsung tahu temanya kayak gini, langsung nyoba, langsung kayak gimana ya bikin gerakannya langsung jadi, kirim ke teman-teman, ya udah deh jadinya kemarin gerakannya kayak gitu. Jadi langsung instan banget, Langsung tiba-tiba instan muncul di banget. otak gitu Bener ya. banget. Keren. Terus kalau boleh tahu tuh Kak,
berapa lama sih kalian mempersiapkan Matsama 2025 ini? Kan pastinya membutuhkan persiapan yang baik dan panjang ya untuk kesuksesan acara ini, seperti itu. Sekitar Dari seminggu ke belakang, hampir seminggu udah siap-siap kita. Wah, jadi kalian ke sekolah tuh? iya Ya, dong. libur-libur itu ke sekolah. Wah, keren banget. Keren banget sih. Mm-mm. Terus kira-kira tujuan utamanya diadakan Matsama nih apa nih Kak kira-kira? Kalau biasanya kan tujuan Matsama itu kan kayak memperkenalkan tentang lingkungan sekolah tuh kayak gimana. Ya pastinya memperkenalkan kayak kebudayaan, budaya setiap paginya di Mandua Banyuwangi itu kayak gimana aja. Terus organisasi di Mandua Banyuwangi itu kayak apa aja, ekskulnya, terus kegiatan-kegiatannya di sini tuh apa aja. Gitu. Intinya memperkenalkan Mandua Banyuwangi kepada adik-adik lebih detail, lebih luas. Wah gitu ya, keren banget ya Kak. Kalau seingat aku tuh waktu kita Matsama itu kita itu ada 6 hari apa berapa hari itu? 6 hari 6 kalau hari kita ya, lihat. yang dulu 6 itu. hari. Dan Tanpa itu, pra gak sih kita? iya, tanpa tanpa pra. pra. Langsung ya Kak. ya? Langsung banget. Dan itu seru banget sih kalau Iya. menurutku. Dan untuk tahun ini temanya gemes-gemes banget ya teman-teman, warna biru-biru guys, sama kayak jasnya kakak-kakak OSIM ini. Oke, terus kalau boleh tahu ya Kak, dalam Matsama ini kan ada 4 hari tuh. Acaranya apa aja sih Kak dalam kurun waktu 4 hari itu? Bisa diceritain. Kalau dari yang Pramatsama, di Pramatsama itu kita lebih menjelaskan tentang tugasnya adik-adik itu nanti ngapain aja. Terus kayak nanti mereka pakai dress code apa selama 3 hari. Terus apa yang harus mereka siapkan dari hari pertama Matsama sampai hari ketiga itu apa aja. Itu kita sampaikan waktu di Pramatsama. Terus kayak pembagian kelas juga. Nanti sama siapa yang dampingin, kakak wakabenya siapa, itu kita ngasih taunya waktu di Pramatsama. Kalau di Matsama yang hari pertama itu kita apel pembukaan, terus ngasih tahu lagi tugasnya kayak gini kayak gitu. Terus ada materi dari Bapak Ibu guru juga kan. Terus ada materi dari teman-teman Duta Moderasi Beragama. Terus ada apa lagi ya Kak materinya waktu itu? Polres. Iya kayaknya kalau nggak salah Polres mungkin ya. Iya, sama Lupa psikolog juga. nggak sih? Ya, Iya, ya psikolog. Hari pertama. Ya hari Iya, pertama. Terus untuk hari kedua apa aja ya Kak? Hari kedua itu yang kayak biasa pagi itu apel, habis itu Materi. Dituju Di ke aula. aula, materi di aula. materi siapa? Anu Polres kalau kemarin Iya kalau nggak salah Polres sama ini Duta Ketertiban kalau nggak salah. Oh iya, pembinaan. Pembinaan untuk siswa-siswi baru ya. Iya pembinaan. Terus kalau boleh tahu tujuan dari pembinaan itu apa sih Kak? Ya tentunya biar adik-adik itu tahu peraturan apa aja sih peraturan di Mandua Banyuwangi itu, dan apa yang nggak boleh dilanggar, dan harus tertib lah semuanya, nggak boleh dilanggar semuanya. Bener banget tuh Kak Chelsea. Jadi Sobat Mandawangi, kalau fun fact-nya kalau kalian boleh tahu ya, di Mandua Banyuwangi ada beberapa peraturan maaf yang wajib ditaati oleh siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Bener. Jadi jangan coba-coba sekali-kali melanggar peraturan yang ada di Mandua Banyuwangi. Bener banget. Seketat itu peraturan. Iya. Tapi itu demi kebaikan kita semua ya Kak Demi ya. masa depan kita juga. Makanya kita dikasih peraturan agar kita dididik menjadi siswa-siswi yang berprestasi, baik sopan santun dan lain-lain. Seperti Benar. itu. Kira-kira pas Matsama ini ada nggak sih Kak kegiatan yang bikin kalian berkesan gitu, berkesan banget sampai sekarang gitu? Kegiatan berkesan. Terusan lari-lari itu. Lari-lari Boleh gimana diceritain nih? kok bisa lari-lari itu gimana itu Kak? Kan kita kemarin waktu di Matsama kita tuh jadi koordinasi lapangan kan. Iya. Jadi kita kayak penanggung jawab apapun yang ada di lapangan itu kayak kita yang ngatur. Jadi mungkin kalau teman-teman waktu materi di kelas kan pasti guru-guru butuh proyektor nih. Iya. Ada kelas yang proyektornya rusak atau gimana, nanti hubungannya sama kita. Wah. Nanti ada teman-teman yang proyektor, Zalfa proyektornya rusak. Bagus proyektornya gini. Proyektornya kayak gini, butuh ini, butuh HDMI, butuh gini. Nanti larinya juga ke kita. Terus habis itu nanti kita juga ngatur yang di aula kayak gimana, kegiatan setelahnya apa, kayak gitu kan kita juga yang ngatur. Wah gitu. Jadi
Kalau boleh tahu capek gak waktu pas jadi korlaps tuh? Capek lah. Capek banget. Capek banget. Kalau aku pribadi ya, ini kepanitiaan yang paling capek banget secara fisik ya. Soalnya jarang banget kan kayak dikit-dikit jalan ke sana, dikit-dikit lari ke sana. Jarang banget, biasanya tuh kayak kepanitiaan ya udah habis ngurusin sana duduk bentar. Masih sempet leha-leha. Iya, masih sempet leha-leha lah intinya ya. Nanti mungkin sekitar jam segini selesai. Enggak, ini dari pagi dari jam 6.30 kita harus ngarain adik-adik salat duha. Setelah itu sampai 14.30 kita tetap ngurusin adik-adik yang imut-imut gemes. Masya Allah. Masya Allah. Terus apa lagi ya? Apa yang berkesan Kak Bagas? Berkesan yang buat kayak wah, kayak mungkin nggak akan pernah dilupain untuk tahun ini. Berkesan. Ya itu aja. Mungkin ya itu sih kayak ngurusi adik-adik itu aja sih. Ya mungkin menurut kita berkesan ya. Jarang intinya kepanitiaannya yang berkesan. Kegiatannya juga berkesan, tapi kan mungkin kita kurang ini ya, kurang deket sama adik-adiknya kan. Kita juga bukan wakabanya. Jadi gak terlalu gimana-gimana, tapi pokok love deh pokoknya sama orang. Love buat adik-adik. Kira-kira ada tantangannya nggak sih Kak buat persiapan semuanya itu? Tantangannya apa Kak? Tantangan. Tantangan gimana nih? Mungkin ada beberapa kayak kendala waktu persiapannya atau waktu hari-harinya gitu. Kalau kendala itu lebih ke balik ke awal lagi, proyektor ya. Proyektor tuh dibutuhkan sekali ya waktu hari H. Terus kayak rondon yang tiba-tiba berubah. Ya benar banget itu, benar-benar. Waktu yang molor itu. Waktu yang molor. Lebih belajar efisiensi waktu. Jadi kayak kalau bisa dimulai sekarang kenapa enggak gitu loh. Kalau memang mungkin dijadwal jam 10, tapi kegiatan yang sebelumnya itu selesai sekitar jam 9.30, kita langsung mulai aja gak apa-apa. Gitu. Jadi kayak benar-benar yang menjadi pemateri, yang menjadi MC itu harus benar-benar siap ya Kak ya, untuk siap kayak banget. tiba-tiba perubahan rundown acara Iya itu. bener banget. Kan kita juga bagi waktu, kita bagi tugas kayak aku di MC, nanti Bagas yang ngurusin di operator kalau di aula kayak gitu. Mungkin kegiatannya ada yang di lapangan sama di aula, ya udah aku di aula, Kak Bagas di lapangan. Sama-sama bagi tugas. Kayak contoh nih, rondon yang berubah kemarin Kak Zelva, hari Sabtu waktu pra itu ada wisata kampus ya. Ya itu sebenarnya wisata kampus itu hari Senin. Sebelum pembukaan hari Senin. Tapi berhubung kan kakak Wakaba kan menginfokan ke adik-adiknya terkait tugas, terus apa yang harus dilakukan untuk besok sama. Ternyata itu cepat ya Kak, waktu cepat. Jadi ya itu tadi efisiensi waktu itu langsung di waktu luangnya itu dijadikan wisata kampus tadi. Iya. Kan juga kemarin waktu wisata kampus rutenya kan ada 2 toh, dibagi gitu loh, kayak satu rute itu 3 kelas. Ya. Waktu yang kan dibagi 2 kloter. Kloter yang pertama itu lebih crash ya Kak, soalnya bingung jalur mungkin ya. Kayak harusnya tuh mereka belok ke sana, mereka malah lewat jalur sendiri gitu loh, muter-muter gitu ya. Kita kan juga bingung ya ngaturnya. 2 rute itu nabrak jadi. Yang seharusnya itu ada rutenya sendiri, malah mereka bikin rute sendiri. Bikin rute sendiri. Ya kan kita bingung ya, dari kita yang udah enak-enak ngatur, santai dulu lah teman-teman, masih di kampus. Waktu di sana kita cek crash sudah. Ini gimana? Loh, kamu lewat sini loh. Ya pokoknya gerbol semua. Kelihatan di lapangan ya Kak ya, yang kayak tabrak-tabrakan Ya, itu lah kemarin sampean. hari Sabtu sempat ke sekolah juga buat prepare. Nah itu aku lihat dari lantai 2, loh kok banyak banget ini adik-adik kayak ular gitu loh jalan kayak Tabrak-tabrakan gini di lapangan itu kelihatan. Jadi kayak lucu banget. Mana kan mereka warna-warni ya, bajunya itu gemes banget teman-teman. Ya Allah, kayak ya Allah. Mungkin kasihan adik-adiknya juga ya, kayak aduh ini apa sih, kok lama banget sih, muter-muter aja dari tadi. Itu sih salah satu tantangan kita kemarin. Terus mungkin apa lagi ya? Apa ya? Kan kakak-kakak berdua ini kan denger-denger sama-sama
apa namanya anak mahat nih Kak. Kira-kira gimana nih cara ngatur waktunya gitu? Iya bener kan? Bener kan? Bener banget, bener. Bener guys. Jadi kita bertiga itu adalah anak Mahat Al-Qasimi Mandua Banyuwangi. Aku tidak. Beda circle ya. Iya, beda circle guys. Boleh dijelaskan Kak Zalpa, Kak Bagas mungkin. Kan itu waktu persiapan mat sama kan belum waktunya pulang mak itu kan. Bener banget. Ya terpaksa deh dari rumah ke sini. PP. Iya, PP. pulang pergi. Pulang pergi 1 jam. Kalau boleh tahu rumahnya di mana tuh Kak? Saya di Kalibaru. Kalau aku di Kalibaru. Kalau Kak Bagas sendiri? Kalau aku di Serono. Serono. Panitia harus datang ke sekolah itu jam 7. Yes, kayak biasanya kita liburan masih jam 7 tuh enak leha-leha gitu kan. Ini jam 5 udah harus tidur, udah harus mandi. Harus mandi. Nanti selesai persiapan tuh mungkin jam 4 lah ya. Sekitar jam 4 nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Besok balik lagi ke sekolah nyiapin. Jadi kalau teman-teman boleh tahu itu yang para panitia ini sama yang pemateri ataupun yang ada di acara Matsama itu H-7 sebelum masuk sekolah itu kita udah berada di madrasah teman-teman buat prepare untuk persiapan Matsama 2025 itu gitu kan. Benar. Kalau itu tadi kan sebelum Matsama nih kita waktu Pramatsama teman-teman Mahat tuh udah harus pulang ke Mahat. Jadi tantangan baru dong buat kita yang kayak Mahat harus 5.30 sudah siap, sudah keluar Mahat, sudah nyiapin nanti adik-adik mau ngapain aja. Mungkin biasanya kan dikasih waktu ya kalau kita Mahat kan mungkin kayak kalau memang pulangnya setelah asar kita harus izin ke musrifah kayak gini via chat ataupun izin langsung ya Kak ya. Itu pun kadang belum selesai, belum siap semua. Nanti malam habis maghrib balik lagi ke sekolah nyiapin buat besok apa kegiatannya. Kayak waktu hari ketiga ya Kak ya, aulanya belum siap ya Kak. Belum. Kenapa nih Kak Kak kira-kira belum kok siap bisa? Ya Mungkin miskom ya kitanya ya. komunikasinya kurang. Sore-sore itu waktu ini ya nyiapin band musik ya. Band musik buat besok hari ketiga. Tampil Yang ngurusin ekstra. itu kan Kak Bagas. Saya ada di bawah. Ya. Udah dong, clear dong. Kalau aula Kak Bagas, apapun pokoknya Gak apa-apa. ngurusin sound mix semuanya Kak Bagas. Aku yang ngurusin yang ada di ruangan. Tanya lo dong, gimana guys? Udah siap di aula? Clear. Waktu malam kursi buat guru belum siap, mic belum siap, meja-meja di belakang belum diberesin, aula belum disapu. Jadi yang kerja tetap sini. Sebenarnya udah sore-sore itu udah ngajakin kakak Wakaba itu, ayo kakak Wakaba bantu nyiapin aula gitu. Saya tinggal ini izin pulang, ayo izin pulang ya. Ada ini mau ngaji di Mahat gitu katanya. Ya udah ngaji ya. Ya kan kalau emang belum waktunya pulang kan bisa dong bilang, coba balik saya. Jangan pulang Bisa dulu. kayak komunikasi bentar, izin bentar. lo dulu, Iya. izin lo dulu gitu. Jangan pulang dulu, aula belum siap kan bisa dong kayak gitu. Enggak, clear. Malam juga tetap sini yang ngurusin. Belum pulang ke Mahat kan waktu itu? Belum pulang. Dia belum pulang ke Mahat. Oh jadi dia masih PP. Masih PP. Selama 3 hari Matsama, beliau ini masih PP. Jadi kalau ada kurang apapun ya sini tetap ya. Izin, Abu Kak izin Jalpa, ya. guys. Tapi itu melornya izin ke musrif ya. Saya nggak ilegal. Iya. Not my Tahu kok. style. Not Tahu my kok. style. Not my style. Tahu. Kalau Kak Zalpa sendiri kan kita kan kayak pastinya kayak ada beberapa kendala nggak sih Kak, kayak di mungkin kita kan biasanya kalau teman-teman yang lain berangkat 6.30 atau berapa kan, kita kalau panitia ataupun jadi apapun itu yang di Matsama itu kan kita harus lebih pagi ya Kak ya. Itu ada nggak sih kendalanya kayak? Kendala sih nggak ada ya, mungkin kita harus bangun lebih pagi aja sih. Udah siap sekitar 5.30 kita udah siap, udah prepare segala macem. Tapi kan setiap pagi pasti kita ada briefing sama kakak Wakaba. Ya wes kita nanti briefing apa aja kegiatan hari ini. Nanti adik-adiknya waktunya ngapain aja, kita briefing waktu pagi itu juga. Gitu. Jadi harus benar-benar bisa
mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Bener. Mengatur waktu itu butuh banget kalau waktu kepanitiaan. Penting banget. Pinter-pinter memanage waktu, belajar membagi waktu ya. Soalnya kita harus bisa mengatur juga dengan skala prioritas ya, teman-teman. Maaf. Kayaknya dari tadi kita typo terus ya. Iya, Kenapa kenapa, ya? Kak? Kenapa ya? Aduh, kayaknya kita saling gugup ya, Kak. Saya Ya. gugup ya, tegang banget kayak Malu dari tadi. banget gitu. Kenapa kok malu, Kak? Enggak ada. Adalah. Terus kalau aku ada kesan juga di pas waktu Mat sama kemarin aku kan juga sempet tampil tuh Kak ya. Tampil nari itu. Oh iya, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dutanya nih. Pokoknya seru banget soalnya kita kan udah prepare tuh. Terus alhamdulillahnya juga kan waktu class meet itu kemarin ada sempet ada kendala sound tiba-tiba mati ya pas waktu menari. Jadinya itu kayak aku udah kayak aduh gimana ya, lancar gak ya nanti udah derdek keringat dingin apapun segala macem. Terus untungnya pas waktu acara alhamdulillah sound aman, terus kita alhamdulillah lumayan lancar. Alhamdulillah. Terus adik-adiknya juga excited banget. Pokok adik-adik itu gemes-gemes banget. Selalu excited ya. Iya. Menyambut apapun kegiatannya. Bener banget. Padahal kalau aku dulu kayak aduh lama banget, capek banget Iya. gitu. Aku lihat ada aja kayaknya capek ya mereka selama 3 hari nanti dari kelas ke aula, aula ke lapangan, lapangan ke aula mungkin mereka ya Allah aku capek banget. Iya. Kayak disuruh naik turun. Soalnya kan kita dulu kan itu lapangannya belum jadi. Iya benar, Aku full di lapangan, di full di aula. aula. Full di aula semuanya. Terus juga kemarin kalau nggak salah itu pas waktu day 2 apa day 3 itu yang penanaman pohon itu loh, implementasi ekoteologi itu. Kenapa sih Kak kok tiba-tiba ada ekoteologi itu buat apa? Lah, Tujuannya? Jadi dari apa sih Bapak Kementerian Agama, KSKK itu ada kayak materi gitu loh tentang madrasah peduli lingkungan. Terus salah satu wujud aksi nyata kita buat intinya mempraktekkan lah dari materi itu yaitu salah satunya menanam pohon itu tadi. Tapi menanam pohonnya itu kayaknya itu ya Kak, ada jenisnya ya Kak. Kemarin ada apa aja ya? Pohon apa namanya? Ketapang. Ketepeng. Ketepeng. Ketepeng guys, ketepeng. Sawo apa? Sawo kece. Sawo kece terus apalagi Pule Ya. kalau nggak salah. Jadi ada jenisnya sendiri ada ya. jenisnya beda ya? sendiri. Nggak random tiba-tiba bawa pohon mangga. Enggak dong. Jadi kayak udah dipilih gitu loh. Kalau pohon ini gede nanti manfaatnya tuh kayak gini gitu. Oh, jadi di balik pemilihan pohon-pohon jenis pohon itu ada manfaatnya sendiri ya kan? Jadi ada nggak manfaatnya tiba-tiba sendiri. asal pilih gitu Enggak ya? dong. Tanam pohon mangga. Yang enak sih nanti kalau udah matang. Iya dah. Benar. Oke, terus mungkin kesan kok kesan lagi. Apa? Sorry guys. Kesan untuk adik-adik kelas 10. Ya kita harap buat adik-adik kelas 10 memang kita tuh udah tahu potensi kalian tuh udah mulai Kelihatan. ya, udah kelihatan lah kalian tuh potensinya di mana. Kalian harus bisa tahu arah kalian itu kemana. Menentukan mulai sekarang ya Iya. Kak ya. Ya kembali di sini. Jangan disia-siakan. Iya. Kan di sini juga banyak tau kegiatannya yang bisa kayak salah satunya news ini juga. Iya. Adik-adik yang mungkin potensinya tuh jadi kayak reporter, MC segala macam kalian bisa Join ke ya sini. join. Jangan lupa join di Open Recruitment News News Mandawangi. Tunggu aja ya. Terus mungkin dari SMP adik-adik yang udah ikut organisasi OSIS bisa join ke OSIS Mandawangi. Bener banget teman-teman. Kalian di OSIM itu bisa mengembangkan bakat minat kalian dengan baik dan juga bisa melatih kerjasama Bener banget. dan komunikasi yang baik. Terus kan di OSIM juga banyak toh seksi bidangnya. Dari salah satunya dari aku yang tadi yang Pora, terus Kak Bagas Pandukam. Dan juga ada yang kayak keagamaan, Panhumas.
Kalau Pandumas tuh salah satu proker besarnya Manfest. Mandawangi Wah. Festival. Wajib datang ya teman-teman, walaupun bukan siswa-siswi Mandua Banyuwangi, kalian boleh banget datang Boleh banget di datang. Manfestnya ke 40 berapa besok? Kak? 42 ya Kak ya. Terus kan juga ya pokoknya banyak banget lah sisi bidangnya. Intinya potensi di OSIM itu gak cuma itu aja, gak cuma harus ngerti kepanitiaan tuh kayak gini, tapi banyak kita bisa dapat teman baru juga, dapat pengalaman baru-baru juga ya Kak ya. Oh ya, ngomongin kan Kak Bagas tuh pandukam, jangan lupa join di Duta Mandawangi 2026 ya teman-teman. Udah mengkader jadi. Iya, benar banget. Jangan lupa join karena kalian di dalam Duta Mandawangi bisa mengembangkan potensi-potensi kalian ya, mulai dari public speaking, MC, terus jadi role model, fashion show dan lain-lain. Kalian bisa mengembangkan mungkin kalau dari adik-adik itu punya bakat kayak jadi permodelan di dunia permodelan tuh kalian bisa banget daftar. Terus public speakingnya ingin ditingkatin, boleh banget daftar di Duta Mandawangi 2026. Ini kayaknya waktu kita promosi ya kayaknya. Iya. Waktunya kita promosi ya. Iya, promosi. Iya, jangan lupa juga ya. Berhubung saya ikut ekstra paskibra ya. Iya. Berhubung kita ikut ekstra paskibra juga. Ya. Jadi adik-adik jangan lupa join ke Paskibra 2 Banyuwangi. Jangan lupa join ekstrakurikulernya ya. Kan kayaknya kemarin kita udah kayak notice gak sih adik-adik yang Iya. Berpotensi. Kan kelihatan banget gak sih Kak? kelihatan banget. Mungkin dari SMP udah pernah Ikut ikut paskib. ikut KBB paskib. atau apa tadi? Boleh banget. Oh ya, aku juga ada lagi teman-teman. Jadi kita berdua kan dari ekstrakurikuler tari. Jangan lupa kalau adik-adik atau teman-teman tuh mempunyai bakat tari atau dari SMP udah menari, kalian bisa join di ekstrakurikuler tari Mandua Banyuwangi ya guys. Bener. Buat mengembangkan bakat tari kalian. Udah. Oke. Kita banyak promosi banget. Iya, ini. banyak promosi ya untuk podcast kita kali ini. Padahal kita tadi niatnya mau membahas tentang Matsama. Matsama. Nggak Malah apa-apa kan larinya mumpung- ke promosi. mumpung adik-adiknya baru masuk juga kan sekalian. Pasti kan juga mereka bingung kan harus mencari jati diri mereka di mana. Ikut sana ikut sini nanti takutnya capek juga. Kecapean, malah nggak bisa mengatur waktu dengan baik, malah nggak maksimal ya Kak ya kalau Iya. terlalu banyak ikut Iya. kegiatan itu ya. Bener Kalau banget. bener kalau anaknya nggak bisa mengatur Gak bisa. waktu. Kasihan tubuhnya juga gitu loh. Ya kalau kegiatannya itu gak barengan. Kalau barengan membelah diri. Iya. Kan gak mungkin dong. Enak banget membelah diri. Tapi kadang kan kayak kelas 10 itu masih nyoba-nyoba gitu kan. Iya, Kayak FOMO eh, biasanya. sama FOMO. ikut temen FOMO-nya. juga gitu. Tiba-tiba ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Terus kelas 11-nya Ya udah, nanti Capek. Iya. Capek sendiri akhirnya. Mending kalian ikut beberapa aja, tapi kalian yakinin terus kalian fokusin di situ, pasti kalian akan jadi lebih berkembang di Benar. kegiatan itu. Intinya ikut kegiatan atau apa ya? Ini kok organisasi Ya, organisasi. yang kalian pikir tuh kayak bisa ningkatin potensi kalian gitu loh. Salah satunya aku ikut ini riset Mandua Banyuwangi Kala. Wow, keren banget. Itu kita bisa belajar tentang ini bikin apa sih jurnal penelitian juga, belajar penelitian kan buat nanti kuliah kan butuh banget Iya, dong. benar. Itu bisa belajar untuk kayak bikin kok bikin sih Makalah. bahasanya iya, laporan gitu deh pokoknya. Kayak bab 1 itu isinya apa aja, nanti bikin abstrak tuh kayak gimana caranya, terus cara nentuin permasalahan kita tuh kayak gimana, itu kan kita bisa belajar dari situ. Wah, keren banget. Dan nggak kerasa banget ya teman-teman. Kita udah podcast lama ya. Ini berapa menit operator? Wah, hampir 30 menit Iya, tuh setengah Kak. jam nih Kak. Keren banget. Nggak kerasa bahas sana sini, ini itu. Kita bahas banyak banget hari ini. Dan semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan semoga kita bisa podcast lagi ya Kak, lain Iya. kali. Jangan kapok-kapok datang di podcastnya Celia. Gak dong, kayaknya kita pengen terus ya kayaknya. Pengen terus ya bahas bareng kalian.
Oke, kalian bisa pamitan dulu sama teman-teman sobat Mandawangi. Ya udah sih, gimana sih? Oke. Ya kami dari Osmandawangi panitia Mas Sama pamit undur diri. Iya. Ya, dadah. Dadah. Oke, wah. Semoga yang nonton jangan lupa Like, comment, subscribe di YouTube-nya di channel YouTube-nya Mandua Mandua Banyuwangi. Sekian dari kita berdua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.